Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dia Hatiningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Aspek perkembangan nilai agama dan moral merupakan salah satu aspek penting dari keenam aspek perkembangan pada anak usia dini. Selain aspek perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Perkembangan agama sendiri terkait dengan perilaku yang harus dilakukan dan perilaku yang harus dihindari oleh individu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya. Moral berasal dari bahasa Latin. Mores berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Istilah moral selalu terkait dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara suatu masyarakat tertentu, termasuk pula dalam moral adalah aturan-aturan atau nilai-nilai agama yang dipegang masyarakat setempat. Perkembangan moral yang terjadi pada diri anak yang berusia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berada dalam diri anak secara alami, dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar diri anak, yaitu lingkungan. Tahap perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai teori perkembangan nilai moral anak usia dini. Yang pertama yaitu teori moral dari Jan Pearson, dan yang kedua yaitu teori moral dari Kohlberg. Teori perkembangan moral Jan Pearson. Ia membagi menjadi dua tahap. Yang pertama, heteronomous morality atau realitas moral. Usia 4-7 tahun. Pada tahap ini, batasan-batasan yang dilakukan oleh orang dewasa, anak harus mengikuti aturan dari orang dewasa tanpa mengetahui sebab akibatnya, atau bisa disebut dengan ketaatan otomatis. Tahap yang kedua yaitu autonomous morality, atau moralitas otonomi, usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mengetahui sebab akibat adanya hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Contoh, anak berjalan menunduk di depan orang yang lebih tua. Teori perkembangan moral Kohlberg. Kohlberg membagi teorinya mengenai perkembangan moral menjadi beberapa tahap. Yang pertama, prakonvensional, yang kedua, konvensional, dan yang ketiga, pasca konvensional. Tahap pertama, prakonvensional. Perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Pada tahap prakonvensional ini dibagi menjadi dua tingkatan. Tingkat pertama, orientasi pada kepatuhan dan hukum. Anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah dan tidak mendapatkan hukuman. Tingkat kedua, relativistik hedonisme. Anak tidak lagi secara mutlak tergantung aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan. Tahap kedua, konvensional, fokusnya terletak pada kebutuhan sosial. Tahap konvensional dibagi lagi menjadi dua tingkatan. Tingkat ketiga, orientasi mengenai anak yang baik. Anak memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Tingkat keempat, mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Anak menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Artinya, untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Tahap ketiga, pasca konvensional. Individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheren. Pada tahap pasca konvensional, dibagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan kelima, orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini, ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya.
Artinya, bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Tingkat ke-6, prinsip universal. Pada tahap ini ada norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya, dalam hubungan antara seseorang dengan masyarakat, ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau tidak baik, bermoral atau tidak bermoral. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia 0-1 tahun, yaitu mendengar berbagai doa dan lagu religi, mengamati berbagai macam ciptaan Tuhan, serta mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia 1-3 tahun yaitu menirukan gerakan ibadah dan doa, mengucapkan salam dalam kata-kata baik seperti maaf. Karakteristik perkembangan nilai agama dan moral anak usia 3-6 tahun yaitu mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan ibadah dengan urutan yang benar, mengenal perilaku baik atau buruk, serta mengetahui hari besar agama. Terdapat metode yang dapat digunakan dalam mengembangkan nilai agama dan moral pada anak usia dini, yaitu yang pertama, metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Ketiga, metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Melalui kegiatan ini, anak akan dengan luasa menikmati segala bentuk tanaman, hewan, dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kelima, metode bersajak atau bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Keenam, metode berdiskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara anak diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD, kemudian setelah selesai, anak akan diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Ketujuh, metode bermain peran. Dengan bermain peran, anak akan mempunyai kesadaran merasakan jika ia menjadi seseorang yang dia perankan dalam kegiatan bermain peran. Kedelapan, metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral, diantaranya mau mengalah, kerjasama, tolong-menolong, budaya antri, dan menghormati teman.